Banyak orang Kristen gagal paham, mengharapkan pemulihan dari Tuhan, tetapi dengan alasan yang salah. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terbaik dan terindah yang Tuhan berikan kepada kita adalah keluarga. Pernikahan dan rumah tangga yang kita bangun adalah berkat yang sangat istimewa yang Tuhan rancang dan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin di dalam rumah tangga kita ada hal-hal baik, ada hal-hal yang merupakan berkat yang dari Tuhan. Tetapi sayangnya tidak semua orang bisa menikmati keindahan dan berkat Tuhan dalam rumah tangganya. Ada satu keluarga yang diambang kehancuran. Suami istri sering sekali bertengkar. Komunikasinya tidak berjalan dengan baik dan pertengkaran itu cenderung berlarut-larut. Mereka saling menyalahkan, saling menyerang, saling membela diri. Bukannya mengevaluasi diri. Apa yang harus diperbaiki dari hubungan pernikahan, tetapi mereka lebih sibuk untuk menyerang dan menyalahkan pasangannya. Akibatnya hubungan mereka hari demi hari bukannya semakin membaik, tetapi justru menjadi semakin buruk. Bahkan akhirnya terjadilah perceraian. Sangat menyedihkan sekali. Tetapi puji Tuhan, karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang merindukan terjadinya pemulihan dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak peduli serusak apapun, seburuk apapun, sehancur apapun hidup kita dan rumah tangga kita, Tuhan ingin memulihkannya. Kita akan belajar dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-10. Bagaimana supaya hidup kita benar-benar mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Bagaimana rumah tangga kita yang hancur itu juga boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kita akan perhatikan perikop ini bagian demi bagian. Hal pertama, kalau bicara tentang pemulihan, pemulihan itu dimulai dari pertobatan manusia. Dari sisi manusia mengambil langkah untuk bertobat. Ayat 1 dan 2. Maka apabila segala hal itu berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pertobatan adalah sebuah langkah untuk mengalami pemulihan. Langkah awal untuk mengalami pemulihan. Bicara pertobatan itu bukan sekedar kalau dulu tidak pernah ibadah ke gereja, sekarang setiap minggu ikut ibadah. Kalau dahulu tidak pernah berdoa, sekarang mulai berdoa. Kita berpikir kalau terjadi perubahan-perubahan kebiasaan seperti ini, inilah yang disebut bertobat. Dalam beberapa hal itu memang bagian dari pertobatan, tetapi maksud dari sebuah pertobatan bukan sekedar hal-hal tersebut. Pertobatan sejati itu meliputi 3 hal penting yang kalau kita perhatikan di ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, ada kesadaran bahwa saya salah. Saya sudah memilih yang salah. Saya sudah memutuskan yang salah. Saya sudah melakukan sebuah dosa di hadapan Tuhan. Umat Israel sudah diperhadapkan oleh Tuhan.
Aku perhadapkan kepadamu berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan. Dan Tuhan berkata, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Sebuah pilihan yang benar yang Tuhan inginkan. Tetapi umat Israel lebih memilih mengalami kutuk, kematian, karena mereka tidak mau mendengar dan melakukan ketetapan Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti firman Tuhan karena mereka lebih senang mengikuti kemauannya sendiri. Bahkan dalam hal berumah tangga, mereka lebih memilih apa yang dia sukai, bukan apa yang Tuhan kehendaki ketika memilih pasangan hidup. Mereka tidak peduli bahwa pasangan hidup yang mereka pilih itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka hanya mengikuti keinginannya sendiri, mengikuti perasaannya sendiri. Makanya yang disebut bertobat itu menyadari, oh saya sudah memutuskan yang salah. Saya sudah memilih sesuatu yang salah. Saya sudah melakukan sesuatu yang salah. Ada kesadaran, ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan yang dilakukan. Dan yang kedua ada penyesalan. Orang yang bertobat itu akan menganggap serius dosanya, akan menganggap kesalahannya itu sesuatu yang serius, tidak menggampangkan, tidak menganggap sepele. Ini sesuatu yang serius yang harus disikapi dengan serius juga. Orang yang bertobat ada penyesalan, ini sesuatu yang berdosa. Aku telah menyakiti hati Allah, aku telah mengkhianati Allah, aku sudah memberontak otoritas Tuhan. Ada kesadaran, ada penyesalan, tidak mencari pembenaran, tidak mencari berbagai dalih untuk membenarkan perbuatannya yang berdosa, tidak juga menyalahkan orang lain atas perbuatannya yang berdosa itu. Ada penyesalan, bahkan ada yang sampai hancur hati betul, sedih luar biasa, berduka cita karena sudah menyakiti hati Tuhan dengan tindakan-tindakannya yang berdosa. Kesadaran, ada penyesalan, setelah itu diikuti dengan keputusan dan tindakan untuk berubah. Kesadaran, aku sudah memilih yang salah, sudah berbuat yang salah, aku menyesal dan sekarang aku mau buat pilihan yang benar. Aku akan tinggalkan apa yang berdosa ini, dan aku sekarang akan berbalik untuk mengikuti jalan Tuhan. Jadi orang-orang yang bertobat itu pasti mau rela dan bertekad meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang berdosa, perbuatan-perbuatannya yang salah, dan akhirnya mulai mengarahkan hidupnya di jalan Tuhan. Dia mulai memperbaiki hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut bertobat. Pertobatan seperti ini akan mengawali terjadinya pemulihan yang dari Tuhan dalam hidup kita maupun dalam rumah tangga kita. Ada seorang pria yang rumah tangganya penuh dengan konflik. Secara ekonomi selalu kekurangan. Bahkan untuk hidup hari-hari saja terlalu berat untuk ditanggung oleh keluarga ini. Anak-anaknya akhirnya juga tidak terarah, berantakan, tidak bisa diarahkan dengan baik. Akibat kesalahan bapak tersebut sebagai kepala keluarga, karena di masa lalunya dia sangat terikat dengan dosa, dengan perbuatan buruk. Tiada hari tanpa mabuk, tiada hari tanpa perjudian, tiada hari tanpa melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, menyakiti istri dan anak-anaknya, bahkan akhirnya juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Bapak ini sudah tidak lakukan itu semua.
Dia berharap Tuhan memulihkan rumah tangganya, memulihkan keadaannya. Tetapi ternyata pemulihan yang diharapkan itu tidak terjadi. Bahkan dia juga sudah menemui banyak hamba Tuhan untuk mendoakan bagi pemulihan keadaan hidupnya yang sangat berat tersebut. Tetapi juga tidak terjadi. Dalam sebuah konseling, akhirnya bapak tadi dengan jujur berkata, sebenarnya dia tidak merasa bahwa perbuatannya di masa lalu itu jahat dan berdosa. Dia menganggap itu hanya sekedar kelemahan dia sebagai seorang pria. Bagi dia, pria boleh-boleh saja sesekali mabuk, pria boleh-boleh saja sesekali selingkuh, pria boleh saja sesekali berjudi. Sama sekali dia tidak menyadari bahwa perbuatannya berdosa dan sudah merusak serta menyakiti hati istri dan anak-anaknya. Tidak ada kesadaran apa yang dilakukan itu berdosa. Tentu saja karena tidak menyadari, tidak menganggap itu sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia tidak ada penyesalan. Dia cuma sedih saja karena keadaan di masa tuanya justru kehidupan yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Dia tidak senang dengan keadaannya yang sulit, tetapi sebenarnya tidak ada pertobatan. Kalau toh dia berdoa, tidak dilandasi dengan pertobatan. Tidak merasa dia salah, tetapi dia berharap Tuhan menolong. Kalau dia minta hamba Tuhan tertentu untuk mendoakan dia, dia tidak menyesali perbuatannya. Dia hanya ingin supaya Tuhan menolong dia supaya hidupnya dan keadaannya berubah. Itu saja. Jadi sama sekali tidak ada penyesalan. Makanya tidak heran kalau pemulihan tidak terjadi juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai suami istri, berhenti saling menyalahkan. Kalau saudara dalam rumah tanggamu ada masalah, ada pergumulan, situasinya mungkin memang berat, tetapi berhenti saling menyalahkan sebagai suami istri. Tetapi lakukan pertobatan sungguh-sungguh. Evaluasi. Coba periksa. Adakah kesalahan, pelanggaran, dan dosa di hadapan Tuhan dalam rumah tanggamu? Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Coba periksa dan lakukan pertobatan segera. Mungkin sebagai kepala keluarga, saudara tidak sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Atau sebagai suami tidak sungguh-sungguh lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang suami sebagaimana seharusnya. Atau sebagai istri, saudara tidak jadi penolong yang sungguh-sungguh bagi suamimu. Dan sebagai orang tua, Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin bergumul karena kondisi anakmu yang begitu hancur, kondisi anakmu yang hidupnya berantakan, kacau balau, saudara sebagai orang tua pasti sedih dan ingin anak-anakmu mengalami pemulihan dalam Tuhan. Jangan sibuk mencari siapa yang mempengaruhi anakmu. Jangan sibuk hanya menyalahkan atau meratapi kondisi anakmu. Tetapi sebagai orang tua, periksa apakah Bapak Ibu sudah melakukan tanggung jawabmu sebagaimana seharusnya sebagai orang tua. Dan kalau ada hal-hal yang belum saudara lakukan, atau bahkan salah dalam mendidik anak, salah dalam memperlakukan anak, lakukan pertobatan. Pertobatanmu sebagai orang tua akan menjadi langkah awal anak-anakmu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara sebagai anak, dalam posisi sebagai anak, saudara mungkin
mengalami ketidaknyamanan, ada banyak hal yang mengecewakan. Di rumah saudara tidak nyaman, dan selama ini saudara memendam kemarahan, kepahitan dengan orang tua. Kalau saudara-saudara ingin hidupmu dipulihkan dan orang tuamu dipulihkan, keluargamu atau keluarga orang tuamu dipulihkan, lakukan pertobatan sungguh-sungguh. Temukan dosa apa yang belum saudara bereskan, kesalahan dan pelanggaran apa yang saudara mesti bereskan di hadapan Tuhan. Sesali, lakukan perubahan. Ubah apa yang salah menjadi benar seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ketiga, pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Hal yang sangat tragis dalam kehidupan umat Israel ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan membiarkan bangsa lain menguasai mereka. Akhirnya mereka tidak lagi tinggal di tanah perjanjian. Mereka terserak kemana-mana. Mereka tersebar di mana-mana sebagai tawanan, sebagai budak, sebagai orang yang kehilangan harga diri sebagai suatu bangsa. Tetapi ketika mereka mau bertobat, Tuhan mulai bekerja untuk memulihkan mereka. Pertobatan umatnya diresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memulihkan keadaan umatnya. Tuhan kembali menyatakan betapa Dia sangat menyayangi umatnya, betapa Tuhan menginginkan anak-anaknya itu kembali ke tanah perjanjian yang Dia sudah sediakan bagi mereka. Banyak orang Kristen gagal paham, mengharapkan pemulihan dari Tuhan, tetapi dengan alasan yang salah. Misalnya, mengandalkan hamba Tuhan yang jadi idolanya. Dia berpikir bahwa yang bisa memulihkan keadaannya, yang bisa memulihkan rumah tangganya, yang bisa memulihkan hidupnya adalah hamba Tuhan tertentu yang dalam pandangan mereka yang diurapi oleh Tuhan. Mereka salah memahami. Mereka lupa bahwa pemulihan yang sejati itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Hamba Tuhan hanyalah alat. Alat itu bisa siapa saja, tidak bergantung orang tertentu. Ada juga yang menganggap bahwa dia ingin pulih, nggak perlu bertobat karena dia memang tidak ingin mengalami kesusahan. Jadi apa yang dia inginkan hanya supaya aku tidak sakit lagi, aku ingin sembuh, aku tidak susah lagi hidupku, aku ingin punya uang cukup sehingga tidak perlu lagi hidupku susah. Aku tidak tahan lagi dengan situasinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibatnya orang-orang Kristen yang gagal paham seperti ini, pemulihan hanya dipahami hanya supaya hidupnya jadi enak, hidupnya jadi lebih mudah, hidupnya jadi punya segalanya. Akhirnya mereka akan kecewa, karena bukan itu maksud Tuhan. Ada seorang ibu yang berdoa agar ekonomi, masalah pekerjaan dan ekonomi rumah tangga dari anaknya itu pulih.
Ibu ini rajin sekali mendoakan anaknya karena pekerjaan anaknya sedang dalam masalah, sehingga penghasilannya itu sangat turun sekali, tidak mencukupi dengan kebutuhan hari-hari. Secara keuangan jadi sangat kesulitan hari demi hari. Ibunya prihatin, sedih, dan dia berdoa sungguh-sungguh. Setiap hari dia doakan anaknya ini. Tetapi ternyata sepertinya Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mengabulkannya. Anaknya tetap mengalami kesulitan secara ekonomi, pekerjaannya tetap tidak mapan, situasinya sulit. Apa sebabnya? Mengapa seperti itu? Dalam satu layanan konseling, ibu ini diarahkan oleh konselornya. Mungkin anaknya mengalami kesulitan dalam bekerja, keuangannya jadi kesulitan karena dia salah atau dia berdosa dalam bekerja. Sikapnya buruk terhadap pimpinan. Bisa saja pemulihan yang Tuhan inginkan bukan ekonominya dulu. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatannya dulu. Supaya anaknya itu meninggalkan cara-cara yang salah, cara-cara yang berdosa dalam bekerja. Anaknya lebih bijaksana dalam mengelola berkat. Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu karena akibat kesalahan-kesalahan kepada perusahaannya dan dosa kepada Tuhan. Dia harus bertobat. Ibu tadi menyadari, makanya mulai saat itu, kalau dia berdoa untuk anaknya, bukan fokus supaya usaha pekerjaan anaknya maju, berkatnya bertambah, dan cara keuangan jadi lebih baik. Tetapi ibu tadi selalu berdoa supaya anaknya mengerti jalan-jalannya yang salah di hadapan Tuhan. Anaknya dijamah oleh Roh Kudus supaya mau memperbaiki hidupnya, mau bertobat, menghargai setiap berkat Tuhan dan mengelolanya dengan baik, tidak asal-asalan. Dari cerita ini kita bisa tahu, saudara-saudara, kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Ikuti caranya Tuhan bagaimana memulihkan. Yang pertama, kembali saya ingatkan, lakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Perbaiki yang salah, ubah hidupmu, ubah cara hidupmu, ubah cara berpikirmu, ubah caramu bersikap. Selaraskan dengan firman Tuhan, selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah bertobat, belajar sabar dan lembut hati. Bagaimana Tuhan memprosesnya. Karena Tuhan tidak akan bekerja sembarangan dan gegabah. Tahap demi tahap, langkah demi langkah dia akan kerjakan. Tetapi sebuah kepastian. Walaupun tahap-tahapnya bagi kita itu terasa pelan, terasa lambat, terasa berat, tetapi ada satu kepastian. Tahap-tahap itu membawa pemulihan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Yang kedua, berhenti memberhalakan seseorang. Berhenti memberhalakan seseorang. Bisa saja dia adalah hamba Tuhan yang kita sukai, yang kita idolakan. Bisa juga dia orang yang berpengaruh, orang yang kaya, orang yang punya banyak hal yang selama ini menolong kita, selama ini kita andalkan. Berhenti memberhalakan seseorang. Mungkin saudara kita, hamba Tuhan, bahkan mungkin salah satu dari anak kita yang kita anggap itu bisa jadi pertolongan, jadi tempat kita bergantung, mengandalkan semuanya dia bisa bereskan masalah kita. Berhenti memberhalakan dan berharap
mereka yang menjadi sandaran kita supaya keadaan kita yang rusak, keadaan kita yang buruk menjadi baik. Tidak. Ambil tanggung jawabmu bertobat, harapkan kepada Tuhan saja. Andalkan Tuhan. Ya, memang dalam proses pemulihan, dalam banyak kesempatan Tuhan memakai seseorang untuk menolong kita mengalami pemulihan. Tetapi kita ingat bahwa mereka hanya alat Tuhan, bukan tempat kita bergantung, bukan tempat sandaran utama. Tidak. Orang-orang yang menolong kita itu, orang-orang yang melayani kita itu harusnya membawa kita kepada Tuhan, membuat iman kita tambah kuat kepada Tuhan, membuat kita sepenuhnya percaya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan kita. Yang ketiga, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu sifatnya menyeluruh, tidak hanya parsial, hanya misalnya sakit disembuhkan, secara ekonomi jadi berkecukupan. Tidak. Kalau kita perhatikan ayat 4-9, kita akan temukan ada 6 hal yang Tuhan pulihkan. Yang pertama, Tuhan memulihkan kesatuan keluarga. Ayat 4, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Orang-orang Israel yang terserak kemana-mana dikumpulkan oleh Tuhan supaya mereka kembali bersatu di tanah perjanjian. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka hubungan suami istri akan dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak akan dipulihkan. Hubungan kakak dan adik akan dipulihkan. Sehingga pemulihan yang dari Tuhan itu makin lama semakin menyatukan satu sama lain dalam anggota keluarga kita. Bahkan tidak hanya berhenti di keluarga inti kita. Mungkin kita juga akan mulai mengalami yang namanya proses kesatuan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain yang ada di pohon keluarga kita. Yang kedua, Tuhan memulihkan rencananya bagi keluarga. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Saudara-saudara, kalau kita ingat janji Tuhan kepada Abraham apa? Keturunannya akan menjadi sangat besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati keturunan Abraham ketika umat Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan ingin memberkati mereka. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa, mulia, dan indah sekali. Tetapi karena dosa dan kesalahan mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka, mereka terserak kemana-mana. Tuhan satukan dan Tuhan mulai kembalikan rencananya. Tuhan mulai pulihkan rencana semula dalam kehidupan mereka. Tuhan rindu keluarga kita itu mengalami penggenapan dari janji-janjinya. Keluarga kita mengalami penggenapan dari rencananya yang mulia di dalam hidup kita. Jadi pemulihan yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan memulihkan hati yang mengasihi, terutama mengasihi Tuhan. Ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Keturunan umat Israel itu
hatinya akan disunat oleh Tuhan. Ini bicara tentang pertobatan yang dari hati. Jadi bukan sekedar perubahan yang kelihatannya nampak tetapi tidak dari hati. Orang bisa saja sebelumnya tidak ibadah, setelah itu ibadah, tetapi tidak dari hatinya. Bisa saja. Tetapi Tuhan sunat hatinya. Tuhan bersihkan, Tuhan tahirkan hati orang Israel dan keturunannya. Berarti orang tua dan anak-anak Tuhan tahirkan hatinya. Karena mereka bertobat, Tuhan sucikan hatinya. Ketika hati mereka semakin ditahirkan oleh Tuhan, maka dari hatinya mulai tumbuh kembali kasihnya kepada Tuhan. Tidak lagi kepura-puraan, basa-basi dalam ibadah, dalam berdoa, tetapi sungguh-sungguh lahir dari hati yang mengasihi. Ketika dia memuji Tuhan, itu bukan sekedar sebuah nyanyian, sebuah kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi tidak dari hati. Tetapi ketika hati mereka disunat oleh Tuhan, hatinya kembali tahir, kembali suci, maka ketika mereka memuji Tuhan, karena memang hatinya mengagumi, hatinya mengasihi Tuhan. Demikian juga ketika mereka memberi persembahan, bukan sekedar supaya dilihat orang, bukan supaya mereka kelihatan lebih baik dari yang lain, tetapi benar-benar lahir dari hati yang mengasihi. Ketika mereka melayani Tuhan di rumah Tuhan, ketika mereka melayani Tuhan untuk menolong orang-orang lain bisa mengenal Tuhan, membimbing orang lain dengan kebenaran Tuhan, bukan karena ada ambisi-ambisi tertentu, tetapi karena lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan akhirnya akan melimpah mengasihi orang-orang terdekatnya. Yang keempat, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu memulihkan perlindungannya. Ayat 7, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Jadi Tuhan bertindak tegas, melindungi umatnya, sehingga siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuk. Siapa yang bersikap jahat, maka aku akan lakukan sesuatu untuk membelamu. Saudara-saudara, pemulihan dari Tuhan menempatkan kita pada posisi yang begitu luar biasa istimewa, dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang kelima, Tuhan memulihkan kualitas rohani. Ayat 8, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Umat Israel ketika dipulihkan Tuhan, akhirnya mereka kembali peka dengan suara Tuhan. Mereka mulai konsisten, komitmen untuk melakukan segala perintah Tuhan yang sudah mereka dengar. Mereka dengar firman Tuhan yang diajarkan, mereka dengar firman Tuhan yang dikhotbahkan. Mereka bukan sekedar dengar tetapi tidak buat apa-apa. Mereka bukan sekedar dengar hanya untuk tahu saja secara pengetahuan, tetapi mereka dengar firman Tuhan karena hatinya mengasihi Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan itu. Pemulihan ini membuat mereka secara rohani semakin berkualitas. Yang keenam, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu memulihkan berkat-berkat-Nya di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Ayat 9, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Puji Tuhan, Tuhan kembali memulihkan berkat-berkat-Nya. Apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Keturunanmu diberkati Tuhan. Apa yang engkau pelihara, di situ katakan ternakmu
diberkati Tuhan, hasil bumimu diberkati Tuhan. Sehingga Tuhan bergirang karena apa? Umatnya bersukacita menikmati segala berkat-berkatnya. Puji Tuhan, pemulihan dari Tuhan itu menyeluruh, tidak hanya hal-hal yang sifatnya sebagian dari hidup kita, tidak, menyeluruh, luar biasa. Jadi saudara-saudara jangan hanya mengharapkan pemulihan dari Tuhan itu secara parsial saja. Jadi kalau lagi nggak punya duit, lagi kesulitan ekonomi, hanya berharap Tuhan memulihkan. Masalah keuanganmu, kalau pekerjaanmu atau usahamu sedang bermasalah, saudara hanya berharap Tuhan pulihkan usahamu. Kalau saudara sedang alami masalah dalam rumah tangga, saudara hanya berharap keluargamu dipulihkan Tuhan. Ingat bahwa satu masalah yang kita alami itu terkait dengan masalah yang lain yang belum kita selesaikan dengan cara yang benar. Terbukalah terhadap kemungkinan Tuhan membersihkan hatimu, Tuhan menyunat hatimu. Terbukalah terhadap teguran Tuhan, koreksi Tuhan. Terbukalah, jangan merasa bahwa engkau di pihak yang benar, hanya orang lain, pasanganmu, anakmu saja yang salah, tetanggamu yang salah, teman kerjamu yang salah. Tidak. Terbuka terhadap kemungkinan Tuhan ingin membersihkan hatimu, menyunat hatimu, supaya dari hatimu tumbuh kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terbukalah terhadap kemungkinan Tuhan mungkin sedang ingin merombak seluruh hidupmu. Sepertinya hidup kita dihancurkan, supaya Tuhan bisa membentuk ulang sesuatu yang baru dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang bisa mengalirkan berkat bagi rumah tanggamu. Engkau menjadi pribadi yang bisa membangun rumah tanggamu dengan cara yang benar. Karena masalah kita tidak berdiri sendiri, maka menutup diri dan mengeraskan hati saya tidak salah justru menjadi sebuah kebodohan yang membuat kita tidak mengalami pemulihan dari Tuhan. Terakhir ayat 10, itu sebuah kesimpulan dan penegasan lagi bagaimana pemulihan yang dari Tuhan itu terjadi. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga sangat ingin memulihkan hidupmu yang berantakan dan kacau balau. Dia juga menginginkan keluargamu bahagia, harmonis, dan ada hal-hal baik di dalam rumah tanggamu. Agar bisa mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam hidupmu atau dalam rumah tanggamu, bertekadlah untuk sungguh-sungguh bertobat. Berserah mengikuti caranya Tuhan. Jangan memaksakan keinginan sendiri. Sok pinter, sok tahu lebih dari Tuhan. Ikuti, berserah saja dalam prosesnya Tuhan. Bertekadlah untuk mulai memperbaharui pikiran. Buka pikiran dan hatimu. Kemana Tuhan arahkan? Kemana Tuhan pimpin? Bagaimana Tuhan mengajar? Karena percayalah, Tuhan tidak pernah kerja tanggung-tanggung. Dia akan memulihkan keseluruhan hidup kita. Dia akan memulihkan bagian-bagian dari hidupmu seutuhnya.